Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.
kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma Masih bareng Eni ya di pada pagi hari ini teman Pro 2. Dan yang pasti hari ini aku nggak sendiri. Kamu pasti udah tahu kan ya siapa sih yang nemenin Kak Eni pagi hari ini, karena flyer sudah kita share dari kemarin. Nah, untuk hari ini tepat hari Kamis, seperti biasa topik kita Asta Cita Moderasi Beragama. Aku bakal ngobrol bareng Kakak Putu Saryade Esos selaku penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Buleleng. Jadi dari kantor Kemenag ya, Kementerian Agama. Jadi topik yang bakal kita bahas itu terkait benteng diri anak muda di era digital. Gimana sih strategi menjaga diri di era digital biar tetap positif dan produktif tentunya. Oke, sebelum aku ngobrol panjang, aku sapa dulu deh Kak Putu pagi hari ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Astungkar baik. Baik, apalagi kemarin habis sembahyang ya. Iya. Kemarin kita merayakan Hari Raya Pagi Bersih Iya, kan. betul, betul, betul. Jadi pagi hari ini diundang sama RRI kita ngobrol terkait dengan benteng diri anak muda di era digital, strategi menjaga diri di era digital biar tetap positif dan produktif. Nah, mungkin kamu tuh bisa menjelaskan nih sedikit gimana sih cara kita membentengi diri gitu, apalagi seperti yang kita ketahui fenomena saat ini zaman atau dunia digitalisasi apa sih yang nggak ada di media gitu. Betul, betul. Bahkan kemarin aja kita melakukan persembahyangan mungkin dari prepare sampai sembahyang sampai selesai itu semua pasti update di media sosial. Iya enggak sih? Iya. Terutama ibu-ibu ya. Anak muda jangan salah. Oke, jadi memang sekarang kayaknya medsos itu bukan sebuah apa lagi ya. Jadi udah masuk kategori kebutuhan. Iya. Karena bukan lagi curhat dengan teman. Ya. Iya, tapi sekarang curhatnya ke media sosial. Media sosial ya. Keluh kesahnya juga ke masuk media sosial. Karena memang itu fenomena yang terjadi Kak Putu ya. Betul. Nah mungkin Kak Putu bisa memaparkan dulu sedikit nih terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, silakan. Mungkin sebelum masuk ke sana kan sebelumnya selamat Hari Raya Pagar Besi untuk kita semua. Sebelumnya ini kan Pagar Besi adalah rangkaian siklus hari raya dari Saraswati kan gitu. Iya. Dari Saraswati kita sudah diajarkan bahwa ketika hari Saraswati turunnya ilmu pengetahuan, kemudian besok di hari Minggunya di Ukusinte itu kita melakukan Banyu Pinaru, kemudian Sumeribek, hari yang penuh berkah, kemudian Sabuh Mas, kita melakukan yang namanya gitu. Kalau istilah zaman sekarang itu nongki-nongki atau duduk bersama untuk makan bersama. Betul. Gitu. Kemudian baru kemarin itu Hari Raya Pagar Besi. Dalam rangkaian ini kita sudah diajarkan bahwa sebenarnya ketika ilmu pengetahuan datang, ketika ilmu pengetahuan turun,
kita besoknya harus mensucikan. Sucikan dalam artian ketika ilmu pengetahuan ini turun agar tidak menjadi pengetahuan yang membodohkan seseorang gitu, atau membodohkan masyarakat gitu. Kemudian juga di hari Someribek itu kan kalau Dadong Pidan orang itu hari rayanya padi atau beras kayak gitu. Kita melakukan persembahyangan atau sebuah persembahan kepada tanaman padi atau hasil-hasil dari bumi itu kita diberi sajen atau beri banten gitu. Itu kemudian di Sabuh Mas. Nah, di Sabuh Mas ini kita bukan merayakan sih, lebih tepatnya kita duduk bersama, kita makan-makan atas apa hasil dari pengetahuan yang kita dapat, kemudian disucikan. Ketika kita sucikan pengetahuan itu kita gunakan dalam konteksnya di Someribek adalah mau mensejahterakan diri, baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Itu melalui tanaman yang berupa padi atau yang kita makan setiap harinya gitu. Nah itu. Kemudian, jatuhlah di pagar besi. Pagar besi ini sebagai, kalau kita kaitkan dalam tema kali ini adalah pagar besi inilah yang harus kita garis bawahi. Apa itu pagar besi dan bagaimana sih esensi dari pagar besi ini gitu. Pagar besi ini merupakan hari raya kalau kita secara secara harfiah adalah pagar dan besi kan gitu. Apa yang harus dipagari? Diri kita sendiri. Dan pagar besi ini ketika kita kaitkan dengan rangkaian Saraswati itu, siklus inilah yang harus kita pagari. Pengetahuan yang kita dapat, kemudian keahlian yang kita gunakan dalam berarti kan ilmu pengetahuan, berarti datang setelah pengetahuan berarti masuk ke kesejahteraan di sumber itu, di sumber ribet. Kemudian kesejahteraan ini kita untuk dibagi, duduk bersama. Itu yang harus dipagari dalam artian agar tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Dari rangkaian ilmu pengetahuan ini, ketika pengetahuan ini turun, kita harus pagari, kita harus sucikan. Untuk apa? Ya untuk itu, mensejahterakan. Terutama kalau belum bisa mensejahterakan masyarakat, terutama diri sendiri sama keluarga dulu. Lingkungan terkecil. Ya, duduk bersama, bukan duduk bersama, sekalian kayak karaoke gitu. Enggak, tapi lebih ke ya kita duduk bersama di keluarga, makan sambil refleksi diri lah. Gitu. Di rangkaian pagar besi inilah di mana sifat-sifat manusia yang melekat pada diri, seperti sadripu, yaitu kesombongan, iri hati, keserakahan, keangkuhan, kemarahan, itu harus dipagari. Karena di era digitalisasi seperti sekarang, kita kembali ke gininya, dalam konteks digitalisasi ya seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita tidak lepas daripada media. Apapun semua media kita telaah ataupun kita makan sekarang gitu, baik kontennya dari anak kecil sampai konten orang dewasa. Dalam artian konten orang dewasa itu ya kita tahu kalau yang sudah menggiati media sosial, yang apalagi orang-orang media pasti tahu ini konteksnya bercanda, ini konteksnya settingan dan segala macamnya gitu. Namun kaula muda sekarang itu menjadi sosok yang penting menurut saya dalam membatasi atau membedengi dalam media ini. Apapun yang disuguhkan di media, kadang-kadang orang itu baru mau bermedia sosial, terutama yang tua-tua ini, agar supaya ngerti gitu. Kita yang menjelaskan bahwa Bu, Pak, ini bukan asli loh, ini settingan. Bu, Pak, ini ada teknologi sekarang bernama AI loh, Bu. Ada, jangan semua dipercaya gitu. Betul. Kita harus telaah ini sebenarnya apa sih kita gini. Nah, itulah perannya orang muda atau anak muda sekarang. Karena anak-anak muda yang lebih paham tentang media ini. Terutama ya kita lihat saja di media-media ya paling sekarang menonjol itu adalah Instagram dan TikTok. Itu
bisa jadi orang 8 jam scroll TikTok bisa, tapi untuk sekedar sembahyang 10 sampai 15 menit belum bisa gitu. Kadang-kadang kan itu yang gini. Nah, pemuda sekarang sesuatu yang harus dibentengi dan agar tetap kreatif dan dalam beraktivitas, tetap berinovasi, tentu saya kembali lagi kepada Saraswati. Media sosial ini tidak lepas dari namanya teknologi. Sebuah teknologi itu adalah sebuah ilmu, pengetahuan yang kita harus terapkan. Adaptasikan kita dalam setiap tindakan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi, jangan jauh-jauh dulu deh. Jangan ke masyarakat dulu deh. Terutama kita, keluarga kita itu aja dulu. Terutama sekarang yang mulai bergeser adalah etika dan sopan santun kita mengenai anak muda ya. Kadang kita karena terus terpapar akan konten media, kita lupa di sebelah kita ini ada orang tua, ada paman, ada siapapun itu, ada saudara kita. Kita ngobrolnya di media, seperti kata tadi, curhatnya di media, apa keluh kesahnya di media. Tapi kalau udah duduk bersama seperti ini, contoh kayak orang Bengkale dah. Bukan orang Bengkale, kayak orang Kolok Bengkale. Tapi tidak ada suaranya. Itu. Karena itu yang harus kita bentengi sekarang. Bentengi dalam artian apa? Itu kan sebuah yang, kalau benteng kan bisa kita bongkar setiap waktu. Artinya benteng itu kan kita batasi dari. Itu udah merupakan tembok besar lah. Sebuah merupakan tembok besar dalam kaula muda sekarang. Ngobrol, kadang ngobrolnya pun cuma sedikit. Selamat pagi. Iya Pak. Iya Bu. Kadang cuma itu, cuma enggak pernah yang namanya diskusi, curhat bersama. Itu yang membuat sekarang mempengaruhi cara pikir. Cara pikir anak-anak muda. Apalagi sekarang trennya itu yang lagi naik adalah dunia content creator. Dunia content creator. Kita kan seharusnya ya di kaula muda itu harus mempertimbangkan apa-apa gitu. Baikkah ini untuk masyarakat ketika kita mengupload sesuatu? Bisakah gini? Kalau sekarang kami di Kementerian Agama, terutama di Penyuluh Agama Hindu, itu kami lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan tentang RBKS, Rumah Binaan Keluarga Sukinah. Jadi sebelum anak muda atau pemuda-pemuda atau calon-calon pengantin itu memasuki yang namanya Grahasta Asrama atau dalam dunia pernikahan, kita itu bimbing dulu. Karena di dunia digitalisasi ini, postingan TikTok yang seperti itu yang dipercaya. Bukan kita yang artinya dari orang tua yang memberikan saran, orang tua yang memberikan wejangan, bukan itu yang dipercaya. Malah kan lebih percaya pada postingan di TikTok gitu. Padahal itu yang kalau kita telah lagi itu dunia maya loh. Udah garisnya maya gitu. Dunia maya bukan dalam konteks agama, dunia maya tuh udah bisa dunia samar-samar itu gitu. Itu yang gini, itu yang kami lagi gencar-gencarnya. Kemudian juga kami juga gencar dalam di media sosial. Tapi ya gitu, karena pemuda sekarang atau anak muda sekarang itu kalau dikasih konten agama ngantuk. Ya, kita bisa bilang seperti itulah, pasti ngantuk. Tapi kalau dikasih konten yang ya sedikit ya, konten joget-joget atau mereka pasti nontonnya lama gitu. Sampai praktek ya. Sampai praktek gitu. Oh gini ya gini deh. Tapi kalau dikasih konten agama, kadang-kadang mereka memang skip cepet. Side scrollnya cepet gitu. Itu yang membuat ya kita lagi gencar itu. Makanya pemuda sekarang itu ketika di era digitalisasi ini, kita tidak lupa pada kalau bahasa agamanya darmaning agama, darmaning negara gitu. Kalau sudah bermain di pada teknologi, tapi kita tidak manfaatkan untuk menyebarkan sebuah dharma, gitu, kebaikan itu artinya ya kita tidak bisa membentengi diri, karena yang kita suguhkan adalah sesuatu yang
mungkin nah, karena saya bukan penilai atau SJW ya, social justice warrior, itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Bahkan yang kita lihat adalah orang yang terkenal itu cuma ada 2, prestasi dan sensasi. Betul. Prestasi dan sensasi itu. Tapi realitanya sekarang kok lebih banyak yang kedua ya. Ya, karena pada dasarnya orang-orang tuh butuh hiburan, butuh validasi. Butuh validasi tanpa tanpa prestasi. Ya, tanpa prestasi. Kalau saya bahasanya tanpa memikirkan diri sendiri. Kalau sensasi itu kan, wah udah buang lah malunya itu udah dibuang. Udah nggak ada malu. Udah ada malu. Peran malunya udah keputus kalau kata orang. Ya. Cuma ya kita lihat lagi bahwa kalau naiknya karena sensasi, redupnya pasti cepat. Iya betul. Kadang orang berprestasi tidak mau terkenal, tidak mau gini. Bahkan saya punya temen itu kalau dia mau diangkat dalam sebuah koran ataupun media. Pasti orang ini bahkan terkenal karena hidupnya itu memang satu sisi memang agak ya sama-sama berketerlambatan yang kemiskinan yang sama dengan saya. Tapi dia mempunyai prestasi yang tinggi. Karena satu hal yang membuat dia gitu adalah niatnya. Bahwa saya ingin lebih baik daripada saat ini gitu. Dalam artian bukan dalam konteks kemiskinan, bukan dalam konteks keterkenalan, tapi dalam konteks apa sih masyarakat yang dunia ini persembahkan kepada kita. Kalau kita hanya tahu lingkup-lingkup itu saja, gitu. Itu yang menjadi, karena musuh-musuh itu bukan hanya dari luar saja. Kalau kita kembalikan ke Sadripu ya, itu bukan hanya dari musuh. Musuh itu paling terbesar itu hanya diri sendiri. Bukan orang lain yang ini. Musuh itu bisa kita ajak damai dengan ya katakanlah kalau dalam kriminal kita ajak damai dalam kepolisian, secara kekeluargaan dan begitu segala macamnya. Musuh yang kita tidak ajak bicara bisa kita ajak damai dengan sorry ya, saya minta maaf gitu. Kita bisa seperti itu. Tapi musuh dalam diri ini, nah, di kaula muda ini yang mulai, karena keserakahan, kesombongan itu yang membuat, apalagi dunia digital. Saya pengen like banyak nih, mau joget gini seperti ini dengan tata busana seperti ini. Ya kita lihat aja karena itu akan mengkorosi sebuah etika, attitude ataupun sebuah penurunan dari kaula muda. Katanya 2045 generasi emas. Kalau kita lihat seperti sekarang, memang tidak semua, tapi kalau kita lihat di media, di era digitalisasi di media, belum selesai videonya udah dikomen. Ada juga dipotong-potong videonya. Ada potong di videonya. Apalagi yang terkait kemarin kasus yang lagi viral banget kan itu. Itu ya kita harus orang dalam agama Hindu itu bilang kita harus bijak dengan hal-hal seperti itu. Betul. Teknologi, digitalisasi itu bukan musuh. Tapi kita dalam penerapan di agama Hindu kita harus selaras dengan itu. Apakah konten agama itu tidak baik untuk kita atau hanya sekedar pemenuhan saja? Karena sekarang di eranya sekarang, sesuatu yang paling kita perhatikan adalah orang-orang itu tidak mengerti apa dari pengertian dari ritual-ritual yang kita jalankan. Apa yang dimaksud dengan, mungkin dulu ya saya juga hampir sama dengan, kalau saya nggak kuliah, kalau saya nggak bergaul dengan orang-orang banyak, saya nggak tahu bahwa Saraswati itu bukannya tidak boleh membaca. Saraswati nggak boleh baca ya? Nggak boleh nyentuh buku. Nggak boleh nyentuh buku ya, harus dibantuin ya. Saya 1 hari saya diamkan buku itu. Terus katanya garis bawahnya sastra ya, sastra berarti kan ada tulisan, ada angka dan segala macam. Kok saya main HP? Berarti kalau bahasanya seperti itu tidak boleh semua dong. Kan gitu ya. Karena kita baca di handphone kan. Di handphone gitu. Terus kita saya bergaul, saya bertanya lagi sama orang-orang. Ternyata Saraswati itu tidak boleh dibaca ketika kita melakukan persembahyangan kepada buku itu atau sastra yang kita punya. Bahkan handphone ini sekarang termasuk sastra. Harus dibantuin juga. Kalau
di zaman sekarang mungkin bisa. Karena Hindu itu kan fleksibel ya. Iya. Fleksibel dalam artian kita tidak harus mengkekal seperti ini, tapi fleksibel. Karena dalam genggaman ini, mungkin dalam laptop, dalam HP dan segala macam media itu bisa kita gunakan dalam peringatan Hari Saraswati. Karena itu merupakan ilmu yang kita dapat. Media itu kan berupa ilmu, bisa adanya edukasi dan segala macam. Itu bisa tapi perayaannya bukan kita membantenin media gitu. Bukan gitu medianya yang dibantenin, tapi Facebooknya dibantenin. Tapi dalam artian kita merenungkan Saraswati ini, oh saya mendapat ilmu nih dari sini nih, bukan hanya sekedar konten-konten yang negatif atau hal-hal yang tidak berkonotasi dua atau tiganya gitulah. Itu yang harus gini. Nah, kemudian itu pengenalan seperti itu yang harus anak muda sekarang gini. Dalam artian penuhi, dalam artian ya mereka hanya tahu ritual. Kalau kita gitu, rata-rata mereka hanya tahu ritual dan tidak mengenal apa sih esensinya ini. Saraswati apa sih? Bahkan ya mereka kenal Saraswati pagar besi. Mungkin Banyu Pinaruh mereka kenal karena Banyu Pinaruh kok otomatis mereka, saya mau mandi. Besok Banyu Pinaruh mau mandi ke pantai dan segala macam. Tapi Someribe, terus kemudian Sabuh Mas itu kalau kita diberi pengertian pastinya, berarti ini serangkaian ya dari hari Saraswati sampai pagar besi itu adalah hari ilmu pengetahuan. Dalam konteksnya adalah guna, gina, dan dana. Guna itu pengetahuan, gina itu adalah keahlian atau profesionalitas, dan dana itu tentunya kekayaan dalam arti material. Itu yang kita didapat dalam Sumerimbek. Nah, dana ini yang kita bagi di Sabuh Mas, di Anggaranya Anggar Sinte, kemudian di Pagar Besi. Ketika ini sudah mendapat ilmu pengetahuan, mendapat keahlian dan mendapat kekayaan, itu harus dibentengi. Di Pagar Besi ini dibentengi dalam artian apa? Supaya kita tidak serakah dalam mencari dana, dalam kita penerima jabatan atau sebagai mandat sesuatu pimpinan, dan tidak menyalahgunakan ini ilmu pengetahuan yang terutama. Karena tanpa ketiga ini kita pasti awidya, dalam artian kebodohan kita gitu. Yang kalau itu yang harus dipahami oleh kaula muda sekarang. Kreativitas dan dalam beraktivitas itu kan sesuatu hal yang harus mereka kembangkan, karena teknologi itu pasti berkembang setiap detiknya. Bukan setiap detiknya lagi, mungkin setiap secondnya mungkin udah berkembang karena kecepatan teknologi dan hampir menyamai kecepatan sinar lah gitu kalau bahasa gitu kan. Karena itu kan setiap hari berkembang dan ada lagi ini, belum lagi tentang AI baru satu udah muncul lagi 3, AI 3 lagi muncul lagi 5. Wah, itu kan itu yang harus bentengi sekarang. Bagaimana penggunaan media sosial, penggunaan AI dan segala macamnya untuk tidak menjadi masalah ataupun tidak merugikan orang lain lah gitu. Oke, nah jadi itu teman Pro 2 udah banyak kali nih dibahas sama Kak Putu ya, terkait dengan membentengi diri anak muda di era digital. Jadi betul banget ya, kita hidup sekarang di dunia digital, apa sih yang nggak ada di media sosial, kan gitu. Jadi semua hal seperti tadi yang sudah Kak Putu jabarkan, Kak Putu kasih contoh. Jadi memang semua hal itu pasti ada di media sosial. Apa sih yang nggak ada, apalagi dengan perkembangan AI. Baru Gemini beberapa bulan udah muncul ChatGPT. Nanti nggak tahu muncul apa lagi nih ke depannya. Pembaruan media sosial juga, yang awalnya mungkin WhatsApp hanya bisa chatting, sekarang telepon, video call, pesan suara. Aduh, kayaknya udah semuanya ya numpuk gitu jadi satu. Nah tapi kalau di agama
Nah, jadi kalau agama anak muda setiap hari diajarin, bahkan dari kita baru lahir pun itu pasti orang tua dari lingkungan terdekat seperti kakak yang bilang tadi. Kita dari orang tua dulu deh, peran orang tua mungkin yang dari kecil sudah ngajarin anaknya. Kita agama apa sih? Agama Hindu gitu misalnya nih. Kita pakai contoh agama Hindu. Jadi udah diajarin gimana cara sapa. Nah, itu yang mungkin yang paling penting, diajarin cara menyapa, cara minta tolong, sopan santun seperti apa, hingga cara sembahyang yang benar seperti apa. Tapi realitanya memang begitu sekarang. Jadi anak muda meskipun udah dari kecil udah ditanamkan nilai-nilai keagamaan, tapi pengaruh media sosial itu tidak bisa kita tutup mata gitu ya. Jadi memang media sosial itu berpengaruh banget terhadap tumbuh kembangnya anak-anak sekarang. Oke, nah buat kamu teman Pro 2 yang pengen tahu mungkin, nah terus gimana sih langkah strategis yang harus kita lakukan atau yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh agama di Kemenag, seperti apa sih agar anak muda sekarang ini tidak semuanya apa-apa serba di media sosial gitu. Nah, nanti bakal kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Teman Pro 2 105,4 FM masih bareng Kak Putu ya. Jadi kita masih membahas terkait benteng diri anak muda di era digital seperti apa. Tadi Kak Putu udah menjelaskan panjang banget nih pemahaman untuk kamu anak muda agar bisa ya menjadi benteng minimal untuk diri sendiri dulu deh, lingkungan terkecil mungkin keluarga. Kalau masyarakat mungkin udah bisa kita kategorikan lingkungan besar kan gitu ya. Oke, nah tadi udah dijelaskan panjang banget. Nah terus mungkin ada beberapa dari kamu yang masih bertanya-tanya ya, kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan kepada anak muda ya agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif meskipun dengan media sosial. Pertama ya, mungkin ini termasuk promosi juga. Promosi gratis. Yang penting nggak nyebut brand ya. Karena satu, kami dalam waktu dekat terutama di penyuluh agama itu
lalu kami itu punya program Utsawe. Utsawe Dharma gitu. Utsawe Dharma gitu lagi. Utsawe Janananeng Sadharma. Oke. Itu kami lakukan sejak tahun lalu. Kami itu ya kalau kita bilang strategi posisinya itu kita yang mau cari bahwa ayo ini adalah ada Utsawe. Mungkin kayak Ibu tadi bilang bahwa ada beberapa anak muda yang tidak hafal Trisandia mungkin. Betul. Terus kemudian tidak tahu bagaimana nyeloke. Terus kemudian karena gini, kami di penyuluh agama itu mempunyai 7 jenis lomba untuk saat ini, untuk di yang akan datang ini di mungkin promosi Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting nggak nyebut brand. Ya, di 3 Oktober ini kita mulainya dari awal Oktober itu kita ada 7 jenis lomba. Lomba ini kalau kita lihat ini kami melibatkan hanya SMP dan SMA. Sekabupaten Buleleng dari bukan SMP SMA aja, SD bahkan ada tapi dalam konteks mewarnai dan menggambar. Untuk di SMP SMA itu kita kategorinya beda. Iya betul. Ada lomba untuk Trisandia. Terus kemudian Dharma Gita, Sloka, kemudian cipta lagu religi. Cipta lagu religi dan kemudian kolase. Itu ya beberapa dari kami untuk menarik ya, terutama ini kola-kola muda ini supaya apa? Satu, mereka mengerti lah. Dalam konteks mengerti itu, oh ada loh sebuah contoh cipta lagu religi ya kita ciptakan sebuah lagu. Oh ini bentuknya cipta lagu religi. Kemudian Dharma gitu yang tentunya kita tidak selalu akan update setiap saatnya untuk oh ini Dharma gitunya seperti ini. Kemudian Trisandia. Trisandia kita ada standarisasinya seperti apa karena sesuai dengan Mangsabu PHDI waktu itu. Kemudian sloka, bagaimana sloka Palu Baki dan segala macam. Berarti kalau slokanya tuh baca gitu. Baca slokanya. Baca sloka, bagaimana gininya. Itu kita menarik nih. Ya mungkin dari tahun lalu kita ya dari sedikit mungkin karena media kita waktu itu masih kecil, kemudian sosialisasi kita masih terbatas juga. Jadi akhirnya sekarang kita maksimalkan nih, menarik dulu. Itu mungkin strategi kecil kita sehingga ini berkesinambungan dengan apa yang ada di provinsi dengan Utsawe Dharma gitu. Jadi Utsawe Dharma gitu kan atas kerjasama Dinas Kebudayaan dengan Kementerian Agama untuk mencari pesertanya, terutama yang masih SMP dan SMA. Itu yang menjadi strategi gini. Kemudian strategi yang lain kami itu punya satu hal yang paling ini adalah media. Apapun itu kami selalu ada di media itu. Entah itu berupa satu hal yang kami unggulkan itu adalah Q&A. Q&A tanya agamaku. Itu kami setiap apapun itu kita upload di media, baik itu di YouTube, di TikTok, Instagram dan Facebook. Kita upload semua. Karena itu dah kembali lagi ke awal. Karena kaula muda ini tidak mau nih mengkonsumsi konten yang berupa keagamaan gitu. Keagamaan gitu seolah-olah kalau bahasa kasarnya kalau orang Belanda kalau di mangku sih gitu. Kalau di mangku sih gitu. Padahal kalau kita lihat lagi karena di era digitalisasi ini karena semakin mudah ya kita belajar ya. Betul. Bukannya kita dipermudah sebenarnya. Sebenarnya dipermudah, bukan masalah kita untuk kok konten ini sih konten agama lagi gitu. Padahal itu udah dipermudahkan kami di penyuluh agama terutama bagaimana sih udah mempersiapkan nih supaya kaula muda mengerti. Sasaran kami itu bukan hanya kaula muda bahkan kan gitu. Bahkan kalau kami sasarannya udah masyarakat otomatis berarti kan harus ada bahasa satu yang mungkin dimengerti semua orang gitu. Kalau kita pakai bahasa anak muda atau bahasa Gen Z saja orang tua yang nggak mengerti. Itu yang menjadi kendala. Bahkan kita mencari tata bahasa yang ya dimengerti semua orang lah agar menjadi gini. Itu yang menjadi strategi paling terdepan untuk kami. Selain kami dari
penyuluh agama itu turun langsung ke lapangan lapangan. gitu, untuk ininya Pemberian edukasi. pemberian edukasi ya. Oke, nah itu mungkin langkah strategis yang Iya. diambil oleh dari Kemenag gitu ya. Iya. Gimana sih cara mendekatkan anak muda tentang keagamaan gitu. Nah betul, itu betul. tadi sudah disebut ada beberapa lomba-lomba yang akan diselenggarakan yang pastinya ini lomba itu mengundang anak muda Iya, betul, agar betul. lebih tahu lagi nih tentang agama seperti apa. Karena memang tadi Kak Putu juga menyebutkan sebenarnya kita sudah dipermudah banget dengan Iya, adanya media betul, betul. sosial. Apa sih yang nggak ada? Jadi kalau misalkan belum hafal Puja Trisandi, kamu tinggal nge-search aja Di kan? Google ya, Di ya, Google udah kan Puja Trisandi yang benar yang seperti apa, sampai pelafalannya juga seperti apa. Itu kan sebenarnya mudah banget. Mudah banget ya. Mudah banget. Nah, apalagi dengan orang-orang yang memberikan edukasi terkait agama, Dharma Wacana yang Iya. kayak gitu itu kan banyak Kak Putu Banyak, ya kalau banyak, kita banyak lihat banget. di media sosial itu apalagi sekarang dengan adanya YouTube juga kan. Iya. Kalau Kemendag ngadain acara yang ada Dharma Wacana atau yang segala macamnya tuh pasti live YouTube. Kami di penyuluh agama terutama itu kita kontennya itu upload berupa video. Kalau berupa secara live, live enggak. Kita itu mungkin di utsawanya kita live. Oke. Tapi kalau itu kita kan ada ya kita harus Pilah. pilah karena satu sisi kami dari tim kreatif penyuluh agama Hindu itu masih keterbatasan dengan beberapa ya apa namanya apa ini apa orang digitalisasi. digitalisasinya kita kurang. Oke. Jadi memang karena itu memang perlu persiapan. Iya, betul. Perlu persiapan banyak banget. Tapi meskipun begitu, tapi kalau dilihat-lihat dari TikToknya juga kan update. Iya, tetap. Kami tetap update. Terutama kalau yang di TikTok itu kalau di itu terutama saya yang edit. Kalau gininya. Ya, karena jadi kalau kita lihat Kemenag mungkin yang beberapa tahun lalu dengan Kemenag sekarang itu pasti udah banyak banget ada kemajuan. Nah, dengan adanya media sosial juga kan ya. Jadi kalau kita lihat itu banyak sebenarnya konten-konten yang bermanfaat, yang berfaedah untuk anak muda tentang kalau ingin ya minimal belajar dasar-dasar tentang agama Hindu dulu lah. Nah, itu bisa kepoin TikToknya. Jadi banyak tuh edukasi-edukasi dari Kemenag yang sudah di-share. Bahkan kadang setiap hari juga pasti ada aja share video-video kan gitu istilahnya. Kami kebetulan kalau minggu ini kita lagi fokus dalam lomba. Zona penilaian. Oke. Mungkin ada beberapa yang kami skip dalam konten karena kita mempersiapkan untuk penilaian zona integritas. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan beberapa konten GLE untuk diupload di karena itu sudah terjadwal. Sudah terjadwal untuk upload ini apa hari apa. Itu sudah kami nge-manage sedemikian rupa untuk kalau anak-anak muda menikmati lah gitu. Terutama kalau memang ada pertanyaan lontarkan saja gitu. Biar tidak menjadi rasa penasaran terutama gitu. Betul. Jadi yang penting kita lebih bijak aja lah logikanya lebih bijak aja lah dalam menggunakan media sosial. Jadi nggak masalah sih kalau kita bikin konten, mau jadi seorang konten kreator sah-sah aja. Yang penting bikinlah konten yang berfaedah lah, minimal bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Ya jangan asal joget-joget aja, asal ikut trending aja. Boleh sih sebenarnya kita mau joget-joget ikut trending sih nggak masalah ya Kak Putu ya, asal jangan berlebihan lah. Oke, boleh karena namanya orang makhluk hidup terutama manusia itu pasti butuh hiburan. Kita aja gitu nih, anggap aku aja yang siaran di sini setiap hari gitu kita harus siaran kan, tapi sewaktu-waktu pasti perlu juga nih refresh otak. Kayaknya kita harus refresh dulu nih pas ngantor besok biar lebih fresh, dapat nih kira-kira apa nih materi yang bakal kita bahas. Karena kan setiap hari otak yang main. Yang main adalah otak kita berpikir terus gitu. Kira-kira kita siaran kasih informasi apa sih yang bisa mengedukasi, yang menarik juga orang untuk mendengarkan. Sama halnya dengan sekarang kita di sini. Jadi kita ngobrol di sini berdialog, pasti mencari, kemarin Kak Putu ditanya pasti mencarikan topiknya apa nih kira-kira yang menarik untuk anak muda biar disimak nih obrolan kita biar nggak basi lah istilahnya gitu. Nah karena memang kalau berbicara dengan anak muda Gen Z, memang kita rada susah ya nggak sih? Rada-rada susah ya kita kalau ngomongin tentang Gen Z yang memang susah banget. Kayaknya kebanyakan ditentang daripada diterima kan gitu realitanya. Karena saya juga termasuk Gen Z. Oh, masuk Gen Z. Termasuk Gen Z betul kan? Oh, bukan Gen Alpha. bukan. Saya termasuk Gen Z. Saya dulunya juga mungkin
Kalau dibilang saya masih dalam kategori kalau sekarang saya sudah bisa menelaah dan saya bisa menerima setiap kritik, saran ataupun ya cacian dan makian dari orang-orang atau dari siapapun itu saya menerima dengan baik. Karena di dalam setiap diri manusia itu tidak ada yang namanya sempurna. Betul. Setiap apapun sama dengan teknologi sebesar apapun itu tidak sesempurna itu. Bahkan sekelas AI pun tidak sesempurna itu. Betul, ada juga. Ada juga, karena saya juga pengguna AI. Pengguna AI. Saya juga pengguna AI, saya juga pengguna aplikasi-aplikasi. Ya kalau dibilang video-video editing, video ini segala macam, saya mencari from di AI, saya menggunakan from di AI. Akhirnya kalau saya tuh buat kontennya tuh menarik, fromnya kita buat nih biar menarik gimana saya gunakan AI. Betul. Karena daya batas pikir kita mungkin kalau saya belum lagi mikirin A, belum lagi mikirin B. Betul. Ya kita harus memanfaatkan yang ada untuk itu untuk bermanfaat untuk orang lain lagi. Betul. Gitu. Bukan hanya manfaatkan untuk merugikan orang lain gitu. Pada akhirnya dulu saya itu memang orang yang menentang, sangat-sangat menentang. Bahkan saya di kalau dibilang di kategori di keluarga saya sangat menentang gitu. Tapi akhirnya berubah nih, tersadarkan akan dunia ini luas loh. Ternyata dunia ini luas loh, bukan hanya ya kalau kita lihat ada orang susah, ada lagi orang lebih yang susah lebih daripada. susah, betul. Terus ada orang kaya, ada lagi orang kaya daripada itu. Terus saya berpikir, dunia ini bukan hanya tentang si kaya dan si miskin dan si pintar dan si bodoh, tapi bagaimana orang yang tahu dan bijak akan media sosial dan bijak akan hidup. Itu yang terutama. Karena dalam kehidupanmu apapun itu kita harus bijak, mengambil keputusan, berpikir dan segala macamnya itu. Mungkin ada beberapa teori kita harus berpikir cepat, kita harus berpikir kreatif. Tapi kalau kita tidak bijak dalam hal itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Gitu. Karena itu menjadi akan menjadi beban pikiran untuk kita sendiri terutama gitu. Itu yang menjadi gininya. Nah, jadi itu dia teman Pro 2. Sebenarnya memang sih kalau kita bahas tentang Gen Z nggak ada habis-habisnya. Iya, betul. Apalagi kalau dikaitkan dengan dunia digitalisasi. Iya, betul. Juga nggak ada habisnya nih teman Pro 2. Jadi kayaknya setiap aku ngobrol baik sama penyuluh atau sama siapapun itu pasti kita selalu menekankan menggunakan media sosial boleh, tapi harus bijak. Kontrol jari Anda. Karena kalau kita salah sedikit aja itu bisa dihujat habis-habisan. Oke. Tadi di awal Kaputu juga sudah ngasih tahu. Jadi orang di media sosial itu sebenarnya ada dua. Itu terkenal karena prestasi atau sensasi. Tapi fenomena yang sekarang ada di dunia maya itu memang kebanyakan yang terkenal itu karena sensasi. Jadi itu kita nggak bisa tutup mata, tutup telinga. Tapi memang realitanya seperti itu kan. Nah, anggap aja nih misalkan Kaputu pernah nggak punya pengalaman. Misalkan nih anggap nih ada acara gitu di tempat tugas penyuluh di Kebun Tambahan kan. Siapa tahu nih di sana ada acara mungkin entah Dharma Wacana atau acara-acara apa yang lain. Nah, pernah nggak sih misalkan audiennya nih anak muda atau Gen Z lah, SMP SMA. Pernah nggak nanya? Kalau kita nanya gitu tentang agama, dia bisa jawab nggak tanpa lihat handphone? Kalau di kebetulan kami kan ada juga dimasuk dalam panti-panti Bu ya di di kelompok binaan khusus kami, terutama di panti-panti. Karena ya kita memaklumi dalam satu hal kompleksnya mereka itu bukan hanya tentang kehidupan agama, tapi setidaknya mereka itu harusnya tahu. Harus tahu dasar lah istilahnya ya. Dasar. Kalau pertanyaannya seperti itu, pernah nggak melihat itu tanpa mereka melihat api? Sering. Kalau itu dikatakan saya sering karena pengenalan tentang konteks pemahaman agama itu kan kayak tadi lah kita bilang dari orang tua, dari dari lingkungan dan keluarga. Saya bahkan pernah menanyakan ke jangan ngambil contoh-contoh,
jauh-jauh, terutama di keluarga saya aja dulu. Saya punya adik sepupu, dia bertanya, saya yang ditanya gitu, beli apa sih maksudnya dengan Siwaratri ini? Udah tahun lalu dia. Siwaratri ini katanya nebus dosa, katanya penebusan dosa nih di hari Saraswati, karena harus begadang dan segala macamnya. Saya jelaskan dengan bahasa yang mungkin harus bahasa agama ya, bukan mudah dipahami tapi bahasa agama. Saya tanya balik dengan, apakah kamu mengerti bahwa di Siwaratri itu kan ada yang namanya jape, ada yang namanya jagre. Jagre itu artinya ya bergadang, tidak tidur. Kalau bahasa ininya, kalau artikan. Kemudian jape itu artinya ya kamu harus berjapa, harus menenangkan diri dan segala macamnya gitu. Kalau hanya sekedar bergadang terus main handphone tanpa melakukan sesuatu yang ini, terutama yang sadarmu ini, kamu entah itu kamu tidak melakukan dharma dulu, pembahasan tentang sastra, permasalahan tentang agama. Kalau itu tidak dijalankan ya kita bukan mendoktrin, tapi seharusnya itu yang kita jalankan dalam Siwaratri. Gitu. Bukan hanya gini. Bahkan dia itu mencari di ya, kita buka HP-nya, kita mencari oh Siwaratri artinya gini, artinya ini. Ya betul, memang artinya seperti itu. Tapi kalau kita lebih dalami, kita lebih pahami tentang hal itu, maknanya dari itu, bukan hanya sekedar itu, tapi kita bisa sederhanakan, bisa lebih kita persulitkan gitu. Karena jangan jauh-jauh deh, kita pasti mencari yang namanya yang lebih mudah. Gen Z itu kan sekarang apa harus yang mudah aja deh, yang mudah aja deh, yang cepet aja deh gitu. Yang kan praktis. Itu yang praktis dan segala macam. Itu yang menjadi ini kan dalam Hindu kan ada nistu madi utama. Itu yang harus kita pahami, karena tidak semua harus utama, tidak semua harus madi, tapi kalau bisa istaning utama juga boleh. Tak apa, tidak menjadi masalah, tidak menjadi. Yang penting apa, serada dan bakti kita tercapai di sana gitu. Tidak harus kita keluar waktu, ya jangan jauh-jauh lah dari contoh dari Tajun itu ke Pura Jagatnata untuk sekedar Siwaratri kan jauh siapa tahu, apalagi di jalan gitu umpamanya. Kita nggak tahu malam dan segala macam, kita nggak tahu situasinya seperti apa. Belum lagi dengan ada orang-orang mabuk dan segala macam, kita tidak tahu. Ya jangan jauh-jauh dulu deh, di rumah, di Sangga, di Kemulan pun juga bisa gitu melakukan yang namanya perayaan gitu. Itu yang menjadi masalah. Makanya saya tidak tadi bilang Gen Z ini hanya tahu ritual. Itu yang ini, ritual tanpa mengenal makna dari ritual itu. Itu yang menjadi masalah kita bersama. Makanya kami di Penyuluh Agama gencar untuk melakukannya di media sosial, memberikan pemahaman di media sosial. Itu yang harus ya, kalau kita masuk ke tema adalah bentengi diri itu dengan pengetahuan agama agar tidak kita bertindak semena-mena, gegabah dan segala macamnya. Ada pertimbangan, dalam agama itu tidak boleh seperti ini ya, dalam ini. Tapi kita kaitkan dengan keadaan. Makanya ada manusia itu kan adaptasi dengan kondisi dan lingkungan. Itu yang kita harus adaptasikan. Dulu tidak ada kremasi secara masif seperti sekarang. Pasti menunggu yang namanya ngaben masal. Betul. Itu sudah jadi adaptasi. Sekarang ada kremasi nih, udah ada gini. Itu sudah menjadi mungkin program atau target dari desa-desa untuk tidak jauh lah gitu, agar menjadi ya terutama yang jauh-jauh untuk ke Setro Buleleng itu saya bukan ini, tapi yang bisa menyediakan di dekat-dekat itu gitu mungkin. Kan itu yang pemahaman yang bukan pemahaman sih, tapi pergeseran. Pergeseran adaptasi terhadap sesuatu. Kremasi yang ini tuh bukannya tidak baik nih, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan. Kalau memang di rumahnya tidak ada tempat, gimana mereka melakukan? Kan itu pertanyaan. Kalau mereka di rumahnya di areal ataupun di desanya menyediakan, mereka bisa mengadakan yang namanya ngaben masal kah atau ngaben pribadi secara itu. Kembali lagi ke desa kalau patro desa mau cara. Panjang lah jadinya gitu. Itu ya kalau kita masuk lebih dalam lah, mungkin
Itu ya, mungkin untuk Gensi mungkin dasar-dasarnya. Iya, dasar-dasarnya aja dulu, pemahaman dulu gitu ya dari hal terkecil karena fenomena memang yang terjadi. Banyak juga anak yang udah SMP nggak bisa baca. Nah, kalau nggak bisa baca gimana belajar puji tulisan dia kan Iya, gitu. betul. Karena sebenarnya dari taman kanak-kanak pun anak-anak kita sudah diajarin gimana sih cara puji tulisan yang benar meskipun kadang intonasinya yang masih belum bagus ya. gitu. Nggak masalah sih. Yang penting kita lihat niat awalnya dulu. Iya, betul. Yang penting si anak atau si Gensi mau belajar dulu deh, masalah hasil akhir bagus tidaknya itu kembali lagi ke diri dia masing-masing kan gitu. Nah, teman berdua ternyata gak kerasa waktu kita udah habis. Udah hampir sejam ya kita ngobrol pagi hari ini terkait dengan topik pembahasan, karena kalau membahas tentang Gensi anak muda itu pasti gak bakal ada habis-habisnya nih teman berdua. Nah, jadi benteng diri anak muda di era digital, strategi menjaga diri di era digital biar tetap positif dan produktif. Tadi sudah dijelaskan panjang banget nih sama Kak Putu ya. Nah, mungkin sebagai closing Kak Putu ada yang ingin disampaikan untuk para Gensi deh atau untuk teman berdua semuanya, silakan. Untuk semuanya terutama nih para Gensi ya. Terutama Gensi ini adalah orang-orang yang kritis. Kalau kritis hanya sekedar tentang konten dan segala macamnya, cobalah kritis tentang agama kita. Tapi kritis yang membangun. Bukan kritis yang menjatuhkan. Karena di dunia sekarang itu banyak hal yang bisa menjatuhkan, banyak hal yang bisa membangun. Tapi generasi sekarang ini harus lebih melek juga tentang agama kita agar tidak keterbelakangan atau tidak menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya Putu sudah meluangkan waktu pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol. Udah panjang banget obrolannya. Semoga lain waktu kita bisa bersua kembali. Iya, bisa. Semoga. Oke, yang pasti dengan topik dan tema yang berbeda pula. Terima kasih nih teman berdua sudah setia banget mendengarkan obrolan kami di obrolan pagi ya di Sepada pagi hari ini dengan topik bukan topik sih tema Astagita, moderasi beragama dengan Kakak Putu Saryade Esos. Jadi topik yang kita bahas benteng diri anak muda di era digital. Jadi buat kamu anak muda para Gensi, jangan pernah malu ya untuk belajar tentang agama. Jadi agama itu sebenarnya tidak membuat kita malu, justru membuat kita lebih peduli gitu, lebih yakin dengan agama kita masing-masing. Jadi mungkin dengan hal-hal sederhana dulu yang harus kamu dan wajib pastinya harus dipelajari. Dan semoga apa yang menjadi obrolan kita pagi hari ini bermanfaat buat kamu semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.